Shalom Indisiut, senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk ibadah bersama-sama di ibadah online hari ini. Yuk sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Tuhan sudah memperbolehkan kami untuk beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus untuk bisa menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus agar bisa menjadi buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali buat semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Buat Tuhan kita, sama-sama kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus pada sore hari ini. Satu fokus kami Tuhan, pikiran dan hati kami fokuskan hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang lihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tak sebatas lagu
Tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Dengan kerendahan hati sama-sama kita angkat suara kita. Kita sembah Tuhan kita tinggikan namanya. Kita naikkan segala ucapan syukur kita bagi nama Tuhan. Sebab Dia begitu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tak pernah berhenti, berkat-Nya selalu berlimpah. Oh, thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Menerima semua sembah, semua puji dari kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Kau bekerja Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan kasih-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, we worship You Jesus. Kau teramat baik Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Kami tinggi Kau.
Kami nikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selidiki hati kami Tuhan. Selidiki setiap kami. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Oh Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami semua sudah bisa beribadah Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan yang buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa belajar bersama-sama untuk hal yang baru ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Hey guys, welcome back ya di ibadah online service-nya NDC Youth. Dan kita kembali di pembahasan kita yang I think very interesting soal I have a question. Dan udah beberapa minggu kita membahas banyak pertanyaan sulit, dan aku cukup suka dengan beberapa penjelasan dari circle leaders kita. Dan pertanyaan yang satu ini sesuai dengan judulnya, why I have to set an example, atau kenapa aku harus jadi contoh. Itu sebenarnya lumayan bersifat sangat pribadi kepada aku. Why? We're gonna talk about that. Dan minta izin ya, in this sermon aku akan sedikit curhat karena I have a lot of personal stories about this specific topic. Dan sebenarnya dari sebelum online pun, dari waktu zamannya NDC Youth masih on-site, aku pun sering ngobrol sama banyak banget anak youth, including my creative team, dan mereka semua adalah sedikit questions dan issue about this gitu. Dan mungkin dari kalian juga ada yang punya pertanyaan ini, atau mungkin terbeban dengan hal ini, gak suka. Apa itu? Like the title, set an example. Atau mungkin jadi contoh. Kalau di sini ada yang mungkin anak sulung, anak pertama, anak paling tua. Atau mungkin kalian circle leaders, atau udah pelayanan di gereja, atau udah jadi tim OSIS. Terus kita mungkin seringkali dapat pressure double dari orang di sekitar kita. Kalau salah gitu, keluar kata-kata seperti, jadi contoh dong, set an example dong. Kamu kan ini, udah di gereja kan, udah pelayanan kan, kok masih gini sih? Jadi contoh dong buat adiknya yang masih kecil, jangan berantem. Ngalah dong buat adiknya, Aku ngerti sih kalau itu kadang mungkin terasa menjadi beban buat kita semua. Dan me personally, aku udah kenyang dengan itu semua waktu aku seumur kalian. I'm 24, aku udah 24 tahun, tapi sampai hari ini pun banyak banget kejadian yang aku cannot quite forget because of the pressure. Jadi aku akan share bagaimana aku akhirnya bisa menemukan jawabannya untuk aku sendiri. Nah, mungkin nanti kalian bisa discuss di circle soal is my answer okay, atau mungkin kalian setuju atau tidak. Tapi soal kenapa kita harus jadi example, yuk kita buka dulu di firman Tuhan kita.
ayat yang pertama, dan ini ayat yang aku juga cannot quite forget dari waktu aku menemukan jawabannya untuk aku sendiri. Di Matius 5 ayat 14, gini bunyinya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita sering dengar juga gak sih, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, kamu jadi contoh, jadi dampak. Oke, agree. Let's say kita terang dunia. Dan yang kalimat kedua adalah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini ayat yang aku suka karena lumayan straightforward. Ayat ini gak bilang kamu harus jadi contoh. No. Ayat ini gak bilang mau atau tidak mau, pokoknya kamu harus menjadi orang yang baik supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan terinspirasi karena kamu gak ada pilihan. Gak ngomong gitu, tapi ya kamu terang dunia, kamu shine. Ya kota yang ada di atas gunung yang terang gitu ya gak tersembunyi sih. It is the way it is. Jadi ya terserah kamu. Kamu mau lihat ini sebagai pressure, kok gue di pressure mulu untuk jadi contoh ya? Kok gini ya? Well, that's what you are. Kamu terang. Sehingga kamu jangan kayak orang kekaget-kaget kalau tiba-tiba mungkin ada orang yang nanya sama kamu, ini boleh gak sih? Ini gini gak sih? Atau aku melihat kakak ini seperti ini, tolong lihat temen aku seperti ini. Karena mungkin kamu you're a Christian atau kamu pernah tell them kamu ke gereja, kamu percaya kepada Tuhan. Whenever kamu claim faith kamu, just like that, you're the light. Dan tiba-tiba ada sebuah pressure atau ekspektasi yang muncul gitu loh. Dan yang aku bilang kayak pertama kali, aku udah kenyang dengan semua itu. Mungkin banyak yang udah tahu juga, aku lahir, papaku pendeta. So, dari aku SD, kebetulan tuh banyak guru sekolah sama teman di sekolah tuh bergereja di gereja aku gitu. Waktu itu masih di Greenfield. Aku sekolah di komplek itu. Cuma ada 2 sekolah di sana. Jadi semua yang tahu lah di antara 2 sekolah di Greenfield tuh apa aja sih. That's my school. Dan I have great times waktu kecil, tapi aku juga punya banyak momen yang setiap kali aku bikin salah, ada kalimat yang ditimpain ke aku. Kamu anak pendeta kan? Jadi contoh dong buat teman-temannya. Bahkan waktu aku kelas 3 SD, aku ingat gurunya siapa dan wajahnya seperti apa. Karena aku sebel banget sama guru itu when I was a kid, galak banget. Dan aku ingat botol minumku tumpah. Dan botol minum tumpah itu kan sebenarnya sebuah keteledoran ya. Bukan kamu tuh nakal, membohongi guru, berbuat onar gitu loh. Ya, teledor itu kan gak sengaja gitu loh. Dan aku gak sengaja numpahin botol minum aku. Dan aku bahkan gak inget itu bikin susah orang lain sih. Kayak cuma tumpah dikit. Jadi aku waktu itu gak terima, dia marah-marahin aku tuh marah banget. Dia marah banget. Dan dia ngomong gini, anak pendeta juga, jadi contoh dong buat teman-temannya. Aku tuh pengen nyautin gitu, kayak it's in my mind gitu waktu itu. Kayak apa hubungannya ya? Botol minum tumpah, sama gue bandel, terus lu marah-marahin gue, bapak gue gitu. Maaf ya, kayak unek-unek banget gitu, kayak apa hubungannya coba. Terus hal lainnya gitu loh, waktu itu nilai ulangan matku jelek. God, aku sama matematika tidak pernah akur sampai hari ini. I don't know why. Nilai matku jelek dan aku cerita sama seseorang dan orang itu bilang, Nela jangan jelek-jelek loh, bikin malu papi. Nilai jelek itu bikin malu orang tua kita lah. Bukan bikin malu orang tua kita humiliate gimana sih, tapi ya of course orang tua kita kecewa. Tapi aku tuh udah had enough. Aku gak suka banget dengan pressure bikin malu papi, karena papiku aja gak pernah put pressure on me seperti itu gitu loh. Maksud aku bisa sama itu anak pendeta, tapi again ya they are just a kid. Kalau mereka mungkin ketawa kekencengan, bercanda-bercanda, mungkin ya do stuff yang nakal-nakalnya anak-anak, aku merasa tuh masih normal gitu loh. Aku gak bilang aku like so famous banget kayak keluarga Inggris gitu, tapi aku sampai kadang tuh bisa relate loh kalau aku buka-buka di Instagram, terus kayak ada tabloid gosip yang bikin account Instagram tuh kayak foto-fotoin anggota kerajaan yang alah ini hari ini bajunya jelek, atau enggak hari ini si princess ini mukanya bete. Aku pengen ngomong kayak give her a break.
mungkin dia lagi capek atau gimana, kok kayak salah semua cuma gara-gara dia princess atau dia prince gitu. Ya aku aja gak princess or prince, tapi aku sempat had enough dengan pressure itu. Kamu jadi contoh dong, ini dong gitu. I'm so sick of it. Tapi aku akhirnya bisa came peace with it, bisa menerima dan bahkan mungkin cukup embrace itu setelah aku memahami ini. Someone pernah ngomong ke aku gini, mungkin quote ini bisa kalian juga, mengubah kalian juga, karena ini change me instantly. Listen to me ya. Apa sih yang membedakan kita sama orang-orang di luar sana? Kita mungkin punya banyak teman, ada yang teman gereja, teman sekolah, teman kampus, teman di tempat kerja, teman tempat les, or hobby, Discord friends maybe. Yang bikin kita beda tuh apa sih? Dari mereka mungkin ada yang nakal, ada yang males, ada yang careless, ngomongnya kasar, atau mungkin do nothing with their life gitu, gak jelas, gak ada purpose, hahi doang kerjaannya. Nah, yang membedakan itu apa? Cara kita mengambil tanggung jawab. Coba think carefully. Bener gak sih pada akhirnya orang yang bisa hidup seenaknya, suka-suka, mau-mau gue. Kalau kita kasih tahu tujuannya bukan untuk ngejudge gitu loh, cuma ini dong, jangan males dong, semangat dong, serah gue dong. Kalau ngomong jangan kasar-kasar, gak baik, orang sakit hati. Kedua, kalau ngomong jorok kan gak terlalu bermanfaat. Mulut-mulut gue, serah gue dong, mau ngapain. Kamu gak perlu jadi keluarga kerajaan Inggris, gak perlu jadi pastor kid, bahkan gak perlu jadi circle leader baru menjaga. Actually kalau kalian tahu kalian tuh anak Tuhan, atau kalian bisa mengembrace keluarga kalian, kalian ingin membangun image kalian sebagai ya the way you want it, nggak dipaksa orang lain, kalian mau dikenal sebagai orang yang baik, yang bagus, disukai oleh banyak orang, terhormat, with dignity gitu loh, simply a decent person, kalian akan tahu kalian punya tanggung jawab dan kalian nggak bisa seenaknya. Dan kata nggak bisa seenaknya itu bukan untuk put pressure, put limit kepada kamu kayak beban, kayak sebuah penjara. No. Tapi itu sebuah statement, kamu dewasa, kamu tahu diri kamu siapa, kamu ambil tanggung jawab. Ya, I cannot do whatever I want karena aku orang yang tanggung jawab dan aku dewasa. It took me a while untuk aku mikirin. Tapi pada akhirnya guys, yang bisa mau gue dong bangun siang semaunya. Itu diantara dia, kalau gak dia bos, dia pengangguran. Bos aja, mungkin kalau karyawan bilang, wah masuk kantornya suka-suka. Jangan salah, bos itu cuma punya jam kerja yang fleksibel, tapi dia malah masih mikirin, apalagi lagi pandemik gini, cara gaji karyawan gimana, PHK mungkin feel guilty, pressure-nya tuh lebih tinggi. Dan beda, cuma gara-gara dia gak ngantor kayak pagi gitu, bukan berarti dia nganggur. Dan actually CEO banyak kok yang ngantor earlier than the workers gitu loh. Tapi siapa sih yang bisa rebahan, suka-suka dia, mau-maunya, gak mandi, gak jelas, ngomong kasar, gak ada yang marahin. Pada akhirnya tuh ya diantara dia, no one gak punya pekerjaan, gak punya organisasi. Karena kalau kamu punya good job atau in a certain organization, pasti ada rules-nya kan. Sekolah aja kita harus pakai seragam dengan baik, potong rambut, ya kan, kaos kakinya gak boleh belentang-belentong. Itu sebenarnya bukan, peraturan gak jelas, gak penting. No, kamu adalah representatif dari sekolah itu. Itu aja baru sekolah. Sekarang kalau kamu mau jadi your best representation of yourself, emang kita masih mau suka-suka kita ngomong kasar, gak jadi contoh, gak jelas. Jadi pada akhirnya, setelah aku menyadari ini, menjadi contoh itu not some kind of pressure kalian sempurna dan tidak pernah salah. No. Tapi kalian bisa kok salah. Tapi cara kalian minta maaf, belajar, take responsibility, berubah, trying to fix it menjadi lebih baik. Respon kalian, cara dari kalian berubah dari dulu yang mungkin childish. Aku dulu, I'm so bad lah dulu, kayak dramatis banget, cengeng, marah-marah. Tapi pelan-pelan bisa embrace, aku gak boleh gini karena ya aku gak mau. Bukannya karena aku gak, kamu kan udah gede, anak pendeta. No, gak usah anak pendeta. Aku pun gak mau kayak gitu. I want to be the best, the better version of myself. Jadi aku gak perlu kait-kaitan itu dengan
udah gede juga, udah pelayanan juga, anak pendeta juga harus baik. Nggak perlu itu kok. Kalian pun nggak perlu jadi anak pendeta atau jadi anak presiden untuk behave good. Nggak. Tapi embrace lah, kalian tuh terang dunia. Kalian mau jadi better person because of you. Gitu. Tapi of course, jangan salah juga. Kalau kita jadi better person, Tuhan juga seneng kok dipermuliakan. Orang tua kita pun bangga. Itu semua tuh benefit yang jalan terus gitu loh, kayak dominos gitu loh. Jadi kayak you be a better person, kamu feel better, kamu akan dapat teman-teman yang better, orang tua seneng, bangga dikenalin, ini anak saya OSIS jago ngomong, sopan, baik gitu. Pacar bangga, gebetan teman-teman bangga. Tuhan juga dipermuliakan. So pada akhirnya jangan jadiin beban, tapi it's an effort untuk kamu senang kepada diri kamu sendiri. Apalagi bisa nyenengin Tuhan. It's all good stuff kok, gitu loh. Itu yang pertama. Aku nggak pakai poin sih, I'm just gonna keep on going. Aku akan bacain ayat kedua. Itu di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita semua sering banget dengar ayat ini, but let's reread it again. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Aku suka dengan kata-kata jangan seorang anggap engkau rendah karena engkau muda. Oh berarti sering dong karena kita muda kita diremehkan. Guys, we both know. Kita udah sering gak sih kalau apa-apa, you just a kid, masih kecil. Dan kita mungkin dulu gak suka. Aku pun ingat when I was like 15, 16 gitu. Gak suka dibilang anak kecil. Padahal aku yang hari ini, I'm 24, aku look back. Aku tuh pengen banget ngomong ke diri aku sendiri. You know nothing, tau gak sih? Tapi aku ngerti juga, the feeling aku tahu banyak hal kok, I can take care of myself, I'm not a kid. Dan kesel ketika dibilang a kid gitu loh. Dan yang bahaya adalah ketika kita a kid dan kita berpikir we're not a kid. Oke, bingung ya. Tapi maksud aku adalah kita semua masih muda. Aku pun yang nanti umur 30 mungkin lihat aku yang 24 hari ini ketawa. Aku yang 24 sekarang ketawa lihat aku yang dulu 15. Dan kalian mungkin sekarang di usia yang mungkin sometimes berpikir I can take care of myself. Dan trust me dalam 5 tahun kalian akan look back hari ini dan kamu ketawa dengan the way you think hari ini gitu loh. Maksud aku apa? There are times to evolve, gak apa-apa. Slow down, just do it, jalanin aja. Tapi di Bible ini pun dibilang cuma karena kamu muda bukan berarti kamu gak bisa jadi contoh loh. Aku sering banget ngobrol sama Cimelody. Kalau ada anak youth yang luar biasa sopan. Maksud aku gini loh, sopan tuh minimal apa sih? Ketemu halo, salaman, hai, senyum gitu kan. Itu minimal. Banyak yang worse than that kok. Banyak anak muda, hai kenalin nih teman papa. Bodoh, buang muka, salaman gak mau. Aku kadang lihat di mall, my god gak sopan. Tapi apa ya, minimal senyum lah, salaman, kenapa sih why so hard gitu. Jadi ketika ada anak youth yang mungkin cowok lagi ya, terus kelihatannya tuh cuek-cuek, begajulan gitu loh. Terus dia bisa kayak bisa nunduk salamin kita. Kalau mau ajak aku ngomong bentar bisa, Cimel permisi boleh bentar gak aku ngomong, kayak sopan banget ya. I mean ya memang mestinya begitu, tapi untuk usia dia gue kaget dia bisa sesopan itu. Jadi sih aku aja bisa ngomong gitu ke teman aku yang seumuran aku gitu, kayak ini anak oke banget loh, ini sopan banget gitu loh. Nah same goes to you guys gitu loh. Jadi kayak kita gak usah berlomba-lomba menjadi yang paling keren, menjadi paling hebat, paling populer. No, sometimes simply dengan tingkah laku, sikap, perkataan jadi contoh. Yang lebih dewasa aja bisa begini sama kamu. I respect this kid. Dia 5 tahun di bawah aku, cowok, looks begajulan, tapi very very polite. Kayak ala-ala Kingsman tau gak sih? Manners make it man. Sama girls juga. Sekarang simpel dari cara kalian menyapa orang lain, bersikap, bales email. Siapa sekarang yang kalau kasih email tugas ke guru cuma taruh attachment kirim? Gak ada selamat siang, halo, ini terlampir pekerjaan saya, selamat ngecek ya miss atau sir gitu, terus kirim gitu. Yang bikin kalian akan remarkable, special, memorizable ya itu, trait-trait itu.
guru kalian, oh ini anak sopan ya. Kalau sapa guru tuh jangan disingkat-singkat. Miss, PR gue cek. Aduh, anak sekarang, okay, I'm sorry, I hate to say that. Tapi aku punya teman-teman yang guru sekolah online dan aku pernah ceritain banyak dari anak generasi yang sekarang. Not to judge generasi kalian, tapi generasi kita dulu kayaknya dimarahin abis-abisan kalau kita nggak sopan di chat gitu. Tapi kayaknya sekarang udah pada cuek banget dan gurunya mulai slow, nggak apa-apa karena berpikir ya udahlah gaul biar deket, biar nggak terlalu put pressure. Tapi sebenarnya when it comes to attitude, it never gets old. Kalau kalian bisa sopan, why not gitu. Sehingga aku suka ayat ini, orang tua pun yang lebih dewasa bahkan di bawah kalian bisa lihat kalian jadi contoh, terinspirasi, lihat kalian keren tanpa kalian harus do great things yang banget. Emang kita dengan usia remaja mau ngapain? Yang apa, jadi CEO, jadi presiden? Belum lah. Tapi apa sih? Di sini aja dijelasin kok. Sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita jadi contoh, embrace it. Jadi don't put too much pressure, tapi malah take pride. Kalian bangga menjadi contoh, bukan jadi beban. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, why do I have to set an example? I hope this answers. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami semua telah belajar firman yang baru Tuhan. Kalau kami ini adalah terang dunia, kami akan menjadi contoh Tuhan. Mungkin di usia kami yang muda, kami nggak merasa bisa melakukan banyak hal, tapi mungkin as simple as dengan perbuatan kami, sikap kami, cara kami berkata-kata, kami akan menjadi contoh dan menjadi teladan Tuhan bagi banyak orang. Seperti yang Kau telah kehendaki bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami juga akan circle Tuhan, yang berkati semua diskusi kami dengan teman-teman kami supaya kami juga bisa punya diskusi yang sehat dan bisa have fun di sana. Thank you Lord, semua yang percaya katakan amin. Okay guys, my favorite part of the day. Have a great circle and God bless you. See you next time.